Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 5 kelas 5 ya, pada pembelajaran 3. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak kunci jawaban tema 5 kelas 5 halaman 69 sampai 75. Ini dia. Ayo membaca. Pada halaman 68 sampai 69 teman-teman diminta membaca sebuah teks untuk menambah pengetahuan tentang sistem irigasi subak. Ini dia sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya para anggota kelompok subak. Jadi adik-adik silahkan baca sampai selesai ya materinya atau ceritanya. Ini dia gambarnya, gambar persawahan. Kemudian setelah membaca pada halaman 69 dan 70 teman-teman mengerjakan beberapa tugas yang disajikan. Ini dia jawaban halaman 69 dan 71. Tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Ini dia jawabannya. Paragraf 1. Pikiran utamanya, subak merupakan petani di Bali yang mengelola irigasi sawah. Informasi pentingnya, satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu. Setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air, juga terhadap petani lain. 2. Pemimpin sistem irigasi subak disebut pekaseh atau klien subak. Informasi pentingnya, para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa. Para pekaseh diangkat oleh petani. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Paragraf 3. Sistem irigasi subak telah ada sejak beratus tahun lalu. Informasi pentingnya, sebuah persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik. Subak juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan. Tahun 2012 subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Silahkan dicatat adik-adik dan teman-teman tabelnya ya. Jadi kalau sudah, kita lanjut. 2. Buatlah ringkasan berdasarkan bacaan tersebut. Subak merupakan petani pengelola irigasi sawah di Bali. Para anggota kelompok subak saling membantu dan gotong royong dalam membagi air. Sistem irigasi subak diatur oleh seorang pekaseh atau klien subak yang bertugas juga untuk memberitahukan ketersediaan air pada sawah kelompoknya. Sistem subak sangat memperhatikan asas kerjasama dan keadilan. UNESCO telah mengakui subak sebagai warisan dunia pada tahun 2012. Silahkan dicatat adik-adik. Oke, lanjut. 3. Bersama dengan kelompok mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah di buku catatanmu. Setelah itu presentasikan hasil diskusimu. Apa tujuan dibentuknya subak? Jawabannya adalah untuk mengelola irigasi sawah. Nomor B atau bagian B. Apa saja manfaat yang diperoleh para petani dari sistem irigasi subak di Bali?
Semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Bagian C, apa saja peran PKC? Mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Bagaimana cara anggota kelompok subak di Bali dalam mengambil keputusan? Keputusan diambil dengan musyawarah dan direncanakan dengan baik. Apa yang menyebabkan sistem subak berhasil meraih perhatian dunia? Karena sistem subak juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Silahkan dicatat adik-adik. Catat. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang didapatkan dari sistem irigasi subak di Bali. Nilai persatuan dan kesatuan dari sistem irigasi subak ditunjukkan dari prinsip asas kerjasama dan keadilan sehingga para petani saling gotong royong dan saling membantu dalam masalah pengairan sawah. Selain itu, segala persoalan pertanian dibahas secara musyawarah. Silahkan dicatat adik-adik. Ayo membaca pada halaman 71, teman-teman diminta mencari informasi tentang kegiatan masyarakat Indonesia sebagai negara agraris dan negara kepulauan berkaitan dengan mata pencarian mereka. Beberapa contoh kehidupan masyarakat di atas dapat digunakan sebagai sumber ide. Setelah mendapat informasi, teman-teman diminta membuat sebuah tulisan non-fiksi secara mandiri sebanyak 3 paragraf atau lebih. Ini dia halaman 71 jawabannya. Jawabannya adalah agraris merupakan sektor bidang pertanian negara. Disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Keberadaan petani menjadi penting bagi negara-negara agraris untuk ikut berturut serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Silahkan dicatat adik-adik jawabannya. Dijuluki negara agraris karena sebagian besar mata pencariannya rakyatnya adalah sebagai seorang petani. Sektor pertanian juga memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, Indonesia juga terkenal dengan hasil perkebunannya seperti karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi, beras, dan tebu. Ini dia lanjutan dari jawaban halaman 71 ya. Ini dia lanjutannya. Kunci jawaban halaman 73 dan 74 berdasarkan bacaan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di atas dan sumber informasi lainnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya?
2. Apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa? Tahukah kamu tentang peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi? Cari informasi tentang peristiwa dan tuliskan temuanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Ini dia jawabannya. Jawabannya nomor 1, karena agar Indonesia terbebas dari penjajahnya dan diakui oleh seluruh dunia sebagai negara berdaulat. 2. Akibat peristiwa proklamasi kemerdekaan, yaitu kehidupan bangsa Indonesia tidak lagi diwarnai pertumpahan darah, kerja paksa, dan pajak. Silahkan dicatat adik-adik. Nomor 3, nilai persatuan dan kesatuan ditunjukkan dari kerjasama antara tokoh-tokoh Indonesia dalam mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, terwujudnya proklamasi kemerdekaan sendiri tidak lepas dari seluruh rakyat yang bersatu melawan penjajah. Nomor 4, jawabannya peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikama Aidit, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Benteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 malam, 3 subuh ya, waktu Indonesia Barat. Tadi jawaban nomor 3 dan 4. Soekarno dan Hatta dibakar Rengas Dengklok Karawang untuk kemudian didesak. Ini dia lanjutan jawaban nomor 4, agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antar golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Silahkan dicatat lanjutan nomor 4. Kunci jawaban tema 5 kelas 5 halaman 75. Ayo berlatih. 1. Jelaskan nilai persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan masyarakat Bali melalui sistem subak. 2. Jelaskan contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pantai. 3. Jelaskan secara singkat peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. 4. Tahukah kamu mengapa golongan pemuda minta Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? 5. Apa kemampuan yang diperoleh rakyat Indonesia dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Ini dia jawabannya, nomor 1 dan 2. Silahkan dicatat. Nilai persatuan dan kesatuan dari sistem irigasi subak ditunjukkan dari prinsip asas kerjasama dan keadilan, sehingga para petani saling gotong royong dan saling membantu dalam masalah pengairan sawah. Selain itu, segala persoalan pertanian dibahas secara musyawarah. 2. Nelayan yang menangkap ikan, petani juga memanfaatkan air laut untuk membuat garam, pedagang yang menjual ikan, pelaku usaha yang membuat kerajinan dari kerang untuk dijual, jasa persuan perahu, dan masih banyak yang lainnya. Silahkan dicatat. Jawabannya adalah nomor 3. Setelah sempat diculik dari Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta akhirnya dibawa kembali ke Jakarta, tepatnya di rumah Laksamana Muda Maidah pada tanggal 17 1945
17 Agustus 1945 bersama dengan Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno Hatta merumuskan naskah proklamasi. Naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Akhirnya naskah proklamasi tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada pukul 10.00. Ini dia. Golongan pemuda meminta Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia agar bangsa Indonesia segera terbebas dari penjajahan. 5. Dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kehidupan rakyat Indonesia menjadi lebih sejahtera karena tidak ada lagi pertumpahan darah, kerja paksa, dan pajak yang mencekik. Silahkan dicatat adik-adik. Soal terakhir. Jadi demikianlah kunci jawaban tema 5 kelas 5 ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau videonya kurang menarik, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.